Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video terbaru channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan bahagia, amin. Baiklah, seperti biasa pertama kita akan membahas video sebelumnya, di mana pada saat itu kami membahas putri dari kerajaan Inggris yang bernama Putri Patricia yang rela melepas gelar kerajaan dan menikah dengan pujaan hati. Bagi yang belum melihatnya dan penasaran dengan kisahnya, dapat dilihat di playlist kami ya. Dan untuk video terbaru kali ini, kami akan membahas salah satu sosok jenderal yang berjasa bagi kemerdekaan negara Indonesia yang kita cintai. Pastinya, semua sudah dapat menebaknya setelah melihat judul terbaru video kami. Yap, kali ini kita membahas salah satu dari 3 jenderal bintang 5 yang dimiliki negara kita, yakni Jenderal Sudirman, yang semasa sekolah pernah dibully oleh teman-temannya. Bagi yang penasaran dengan kisahnya, langsung saja yuk disimak video terbaru kami. Namun seperti biasa, bagi penikmat baru channel kami untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Kehebatan Sudirman dalam dunia militer Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Tanpa kehadiran beliau, belum tentu militer kita yang tertinggal dari segi sarana dan prasarana bisa melawan kekuatan pasukan Belanda di periode tahun 1945 hingga 1949. Namanya semakin dikenal sejak pertempuran Palagan Ambarawa dan berhasil menggunakan teknik gerilya untuk kemerdekaan Indonesia. Semangatnya dalam berperang agar Indonesia segera bebas dari penjajahan asing sangatlah besar. Bahkan penyakit tuberkulosis memaksanya mengempiskan satu paru-paru kanannya, tidak mengurangi kadar semangat dan tekadnya. Salah satu contoh bentuk semangat juangnya adalah seperti ketika sehari setelah keluar rumah sakit, beliau langsung memimpin tentara Indonesia long march gerilya sepanjang 100 km. Di masa mudanya, dirinya sempat dibully, namun siapa sangka pada akhirnya dirinya akan menjadi orang besar dan salah satu orang penting dalam kemerdekaan bangsa kita. Kalau kamu masih kepo tentang Jenderal Sudirman ini, yuk langsung saja disimak ceritanya. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Sudirman muda juga belajar agama dari Kiai Haji Kohar sejak kecil. Ajaran guru rohaninya itu membuat beliau tidak pernah bolos beribadah di masjid dan rajin mengaji. Saking taat agamanya, beliau juga dipercaya mengumandangkan azan dan iqomat di masjid. Meski besar kental dengan dunia rohani, Sudirman tetap disekolahkan di Hollands Inlandse School atau HIS alias sekolah pribumi yang kalau sekarang setara SD. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Merwitgeber Lagere Onderwijs atau MULO yang setingkat SMP. Karena lahir dari keluarga biasa saja dan diadopsi oleh pamannya yang seorang wedana, kalau saat ini posisi wedana itu di atas camat, namun di bawah bupati. Beliau sering dibully teman-teman sekolahnya yang mayoritas adalah keturunan ningrat, pengusaha kaya, atau punya koneksi dengan antek Belanda. Akibat sering dibully, Sudirman kemudian meminta izin pada pamannya untuk pindah sekolah. Pada akhirnya, Sudirman muda pindah sekolah ke taman siswa. Namun nasib kembali kurang bersahabat dengannya. Sekolahnya ditutup sehingga pada akhirnya ia sekolah menengah di Wirotomo. Di Wirotomo itulah kepribadian Sudirman benar-benar tercetak. Cara berpikir gurunya yang kebanyakan nasionalis perjuangan juga melekat di otak Sudirman. Guru-gurunya juga mengakui keenceran otak calon jenderal itu.
Ketika teman sekelasnya masih belajar tingkat 1, Sudirman sudah paham pelajaran tingkat 2. Kalau sang jenderal ada di zaman saat ini nih, sepertinya sang jenderal sudah masuk kelas fast track nih. Bukan cuman itu, Sudirman juga semacam dapat beasiswa dari sekolahnya. Ketika ayah angkatnya Cokro Sunaryo wafat pada tahun 1934 dan orang tua Sudirman tidak mampu membayar biaya sekolah, sekolah masih mengizinkannya lanjut belajar tanpa dipungut biaya. Pada salah satu buku biografinya dijelaskan bahwa Sudirman muda aktif di perkumpulan siswa semacam OSIS di Wirotomo, klub drama, kelompok musik hingga jadi pemain belakang di sepak bola sekolah. Selain itu, Sudirman jugalah yang membantu pendirian organisasi pramuka Muhammadiyah yang bernama Hizbul Watan atau HW cabang Cilacap. Setelah lulus dari Wirotomo, Sudirman juga sempat belajar pendidikan keguruan di Quake School sekitar tahun 1935 yang dikelola Muhammadiyah Solo, tapi cuma bertahan setahun karena terbentur biaya. Beliau pun kembali ke Cilacap dan meminta tolong guru-gurunya di Wirotomo untuk mengajarinya teknik menjadi guru yang baik. Pada tahun 1936, barulah Sudirman diangkat jadi guru SD Muhammadiyah Cilacap. Ketika itu usianya masih sekitar 19 atau 20 tahun. Pada era kolonialisme Belanda, memang sosok pejuang Sudirman belum dikenal. Namun, orang-orang mengenalnya sebagai seorang guru kala itu. Selama mengajar, Sudirman juga sering bertutur tentang kehidupan para nabi dan kisah wayang untuk mengajar soal moral pada muridnya. Sifatnya yang juga adil dan sabar membuat beliau populer di kalangan murid. Kerjanya yang bagus dan sifatnya yang tekun jelas membawa beliau hingga terpilih sebagai kepala sekolah meski tanpa memegang ijazah keguruan. Ketika dirinya menjadi pemimpin sekolah, usianya masih belum genap 30 tahun loh. Itulah sepak terjang Sudirman ketika masa penjajahan Belanda. Kemudian Jepang datang dan mengubah beliau. Pada tahun 1944, beliau direkrut masuk tentara peta dan aksi heroiknya seperti tertulis di buku sejarah pun dimulai. Kalau masih penasaran dengan kisah hidup beliau di karir militer, yuk kita lanjut bahas karir militer sang jenderal. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Ternyata, selain pintar, Sudirman juga merupakan negosiator yang ulung. Sebelum kedatangan tentara Jepang, ia pernah diminta pemerintahan Belanda untuk memberikan pelatihan militer kepada tentara pribumi. Ia juga pernah memimpin organisasi bentukan Jepang, Shushangikai, yang bertujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dari sekutu. Organisasi itu adalah cikal bakal dari pembela tanah air atau PETA. Pada tahun 1944, Sudirman terdaftar menjadi PETA, kemudian mengikuti pelatihan di Bogor. Ia kemudian diangkat menjadi komandan dan ditugaskan di Batalion Kroya, Banyumas, Jawa Tengah. Di sana, ia dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Ia juga pernah bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang akhirnya berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dari sanalah pangkatnya terus menanjak mulai dari letnan, kolonel, jenderal, sampai jenderal besar. Sudirman semakin dikenal dan makin dipercaya berkat pertempuran Palagan Ambarawa pada akhir tahun 1945. Meski korban di pihak Indonesia jauh lebih besar dibanding pasukan Inggris yang menang Perang Dunia II, pertempuran itu dianggap sebagai kemenangan gemilang. Kiprah Sudirman di Ambarawa itu kelak dikenal sebagai Hari Infanteri. Pertempuran ini membuat Presiden Soekarno mempercayakan kepemimpinan tentara di tangan Sudirman. Saat itu, Sudirman sudah terpilih menjadi Panglima lewat voting pada 12 November tahun 1945. Pada November tahun 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Saat itu terdapat dua kandidat yakni Sudirman
dan Urip Sumoharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu, meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada tahun 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun, meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada tanggal 19 hingga 20 Desember tahun 1948. Saat itu, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Kondisi kesehatan Sudirman terus memburuk. Akhirnya ia terpaksa ditandu. Konon, setiap prajurit berebut mengangkut tandu sang jenderal itu. Mereka semua merasa haru melihat sosok Pak Dirman. Pasukan Baret Merah Belanda selalu gagal menangkap Sudirman. Berkali-kali pasukan kebanggaan Jenderal Spoor ini harus pulang dengan tangan hampa saat memburu Sudirman. Banyak yang bertanya bagaimana Jenderal Sudirman dapat kabur dan lolos dari kepungan Belanda. Bahkan tak sedikit orang ingin tahu apakah Sudirman memiliki jimat atau tidak. Dalam situs Perpusnas disebutkan Jenderal Sudirman mengakui memiliki jimat ketika ditanya pasukannya. Ternyata jimat yang dimaksud Sudirman adalah berwudu, sholat tepat waktu, dan cintanya yang sepenuh hati kepada rakyat. Rahasia yang mantap sekali ya. Perjuangan Sudirman tidak sia-sia. Gerilya yang dilakukan Sudirman besar artinya untuk Republik Indonesia. Jika Sudirman tidak bergerilya dan melakukan serangan pada Belanda, maka dunia internasional akan percaya propaganda Belanda bahwa Republik sudah hancur. Tanpa gerilya, Indonesia tidak akan mungkin punya suara dalam perundingan internasional. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di negara baru, Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Hingga akhirnya, Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari tahun 1950 di usia yang muda, yakni 34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Baiklah, itu adalah cerita singkat mengenai sosok Jenderal Sudirman yang memiliki peranan penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nantikan video terbaru lainnya di channel Tim Story Dunia.